Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai metodologi penelitian dalam Westpac. Untuk penjelasan yang pertama, saya serahkan pada rekan saya, Mbak Anista Emilia Widyayanti. Silahkan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ivon. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai metodologi penelitian dalam Westpac. Pembahasan yang akan kami sampaikan sebenarnya ada banyak sekali. Yang pertama ada kompleksitas Westpac sebagai fenomena. Kompleksitas Westpac sebagai fenomena, sebelum saya membahas ke situ, saya akan menjelaskan sedikit sebagai pengantar mengenai tentang Westpac. Westpac merupakan istilah teknis dalam bidang pengajaran. Westpac sendiri memiliki arti menunjukkan efek atau pengaruh penilaian dari proses belajar mengajar. Kemudian kompleksitas pada Westpac ini ada 3. Yang pertama mengenai dimensi, nanti dimensi dibagi beberapa macam jenisnya, kemudian aspek belajar dan mengajar yang dapat dipengaruhi oleh ujian, ini juga ada beberapa, kemudian juga yang faktor-faktor mediasi proses Westpac. Yang pertama ada dimensi. Dimensi terdiri dari ini banyak sekali. Yang pertama ada kekhususan. Kekhususan ini dibagi menjadi 2, yaitu bersifat umum dan khusus. Maksudnya gimana? Westpac umum berarti jenis efek yang dapat dihasilkan oleh tes apapun. Misalnya ketika ingin menguji suatu hipotesis tentang tes motivasi, motivasi mengenai motivasinya siswa, maka dapat dilakukan dengan menggunakan jenis tes apapun. Jadi ini bersifat umum. Sedangkan yang Westpac khusus, yaitu artinya hanya berhubungan dengan satu aspek saja dari suatu tes yang diujikan. Misalnya, jika kita ingin menguji pada keterampilan menyimak, maka kita harus memasukkan komponen aspek menyimak tadi di dalam tes. Jadi, secara khusus tesnya. Kalau yang umum tadi kan bisa melalui banyak tes untuk melihat motivasi siswa. Kemudian yang kedua ini, yaitu ada intensitas, ini berhubungan dengan kuat dan lemahnya suatu tes. Maksudnya, tes memiliki efek yang kuat, maka akan menentukan segala sesuatu yang terjadi di kelas. Jika tes memiliki efek yang lemah, maka hanya akan berpengaruh terhadap sebagian siswa saja. Jadi, dikatakan kuat apabila dampaknya berpengaruh kepada seluruh siswa, sedangkan lemah hanya berdampak kepada beberapa siswa. Kemudian panjang ini maksudnya berhubungan dengan sifat singkat dan lama ini berhubungan dengan waktu. Panjang yang dimaksudkan di sini adalah pengaruh ujian dapat berlangsung dalam waktu yang singkat atau lama. Misalnya, jika pengaruh ujian tes hanya pada saat peserta ujian sedang mempersiapkan ujian, kemudian pengaruhnya hilang setelah berhasil memasuki instansi, maka Westpac ini bersifat jangka pendek. Namun, jika pengaruhnya sampai berlanjut setelah memasuki suatu institusi, maka ini yang disebut Westpac jangka panjang. Maksudnya ketika kita ingin tes masuk ke dalam suatu institusi atau universitas, dikatakan jangka itu hanya berlaku pada waktu itu, pada waktu kita sedang tes. Jika dikatakan lama, maka akan ada tindak lanjut setelah kita sudah memasuki instansi tersebut. Maka itu bersifat lama, jadi kontinu. Setelah tes itu nanti ada hubungannya ketika kita sudah memasuki instansi tersebut. Kemudian di sini ada kesengajaan. Kesengajaan ini ada bersifat dimaksudkan dan tidak dimaksudkan dan tidak diinginkan. Maka kesengajaan yang berhubungan dengan kesesuaian ini
tujuan pengujian terhadap hasil yang dimasukkan oleh guru yang tidak diinginkan oleh guru. Jadi suatu tes, pengujian tes itu kan biasanya kan dalam suatu penelitian kan ada yang diinginkan dari guru. Maksudnya ketika kita ingin menguji itu kan ada maksud tertentu oleh guru menginginkan seperti ini. Juga ketika ingin menguji sesuatu dengan melihat media, misalnya penggunaan media kan juga ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru seperti itu. Kemudian nilai ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai bersifat positif maupun negatif. Misalnya jenis hasil dapat dinilai positif oleh guru, sedangkan hasil yang sama dapat dinilai negatif oleh kepala sekolah. Jadi nilai ini tuh bergantung karakteristik masing-masing. Misalnya menguji suatu tes tentang teks yang ada di dalam kelas, teks bahasa Indonesia, menurut guru hasil tersebut itu tuh bagus, tetapi belum tentu menurut kepala sekolah. Karena apa? Karena pendapat antara guru dan kepala sekolah ini kan berbeda. Maka itu bisa bersifat positif dan negatif. Yang positifnya tadi dinilai positif oleh guru. Soalnya apa? Soalnya guru kan mengetahui tingkat kemampuan seorang anak. Sedangkan misalnya nilainya 60 itu menurut guru tuh hasilnya sudah positif, sudah baik. Soalnya melihat keadaan kondisi anak itu seperti itu. Tetapi menurut seorang kepala sekolah nilai 60 itu termasuk ke dalam nilai yang negatif. Seperti itu. Meskipun hasilnya sama, tetapi memiliki penilaian yang berbeda bergantung kepada siapa yang melihatnya. Selanjutnya, tadi sudah mengenai dimensi, di sini ada aspek belajar mengajar yang dapat dipengaruhi oleh ujian. Ada apa aja di dalamnya? Yang pertama, aspek belajar ini saat ujian dapat mempengaruhi berbagai aspek belajar dan mengajar. Yang pertama yaitu apa yang dipelajari peserta didik, bagaimana peserta didik belajar, kecepatan dan urutan pembelajaran, dan tingkat dan kedalaman pembelajaran. Jadi ini berhubungan dengan peserta didik. Di dalam kelas suatu pembelajaran itu pasti seorang guru itu memberikan materi kepada peserta didik. Jadi itu apa yang dipelajari peserta didik. Kemudian bagaimana sih seorang peserta didik itu belajar di dalam kelas. Kemudian kecepatan di sini itu kecepatan tentang bagaimana seorang murid atau peserta didik itu mampu memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru dan urutan pembelajaran. Jadi suatu pembelajaran itu sudah diberikan oleh guru yang ada di dalam buku. Kemudian tingkat dan kedalaman pembelajaran ini dikupas secara detail oleh seorang guru. Kemudian aspek belajar yang kedua yaitu apa yang diajarkan guru itu berupa materi-materi, misalnya kita seorang guru bahasa Indonesia, berarti apa yang diajarkan guru itu mengenai tentang teks yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana guru mengajar ini nanti berhubungan dengan metode kemudian penggunaan media yang digunakan seperti itu. Kemudian kecepatan dan urutan pengajaran, misalnya kecepatan dan urutan pengajaran ini juga dilihat oleh kondisi siswa di kelas itu tidak mumpuni secara cepat, maka seorang guru juga harus melihat kondisi siswanya itu seperti apa. Ini berhubungan dengan kecepatan ya. Misalnya siswanya kategori ya kemampuannya rendah, tetapi guru mengajarkan dengan kecepatan waktu yang cepat itu juga akan beresiko tinggi. Kemudian kedalaman pengajaran ini juga harus diperhitungkan oleh guru. Harus detail ketika kita mengajar materi, harus menyampaikan secara keseluruhan itu. Urutan pengajaran tadi harus urut ya, dari bab ke bab, jangan loncat. Misalnya habis dari bab 1 belum selesai kemudian loncat ke bab 3, habis bab 3 loncat ke bab 1, itu kan namanya nggak urut ya, harus urut biar terstruktur, jadi siswa itu tidak bingung. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor-faktor memediasi berarti kan melakukan menengahi dalam proses belajar yang dihasilkan. Faktor-faktor ini terdiri ada faktor uji,
faktor prestise, faktor pribadi, faktor konteks mikro, dan faktor konteks makro. Saya akan menjelaskan satu persatu faktor-faktor ini. Yang pertama ada faktor uji. Faktor uji ini misalnya penggunaan dalam misalnya metode pengujian, isi pengujiannya itu seperti apa, keterampilan yang diuji itu seperti apa. Misalnya dalam bahasa Indonesia berarti kan ada 4 keterampilan yang bisa diujikan, yang bisa diteskan. Kemudian tujuan dalam melakukan uji tes ini tuh apa tujuannya? Ingin mengetahui tingkat keterampilan siswa, ingin mengetahui kelancaran membaca siswa, ingin mengetahui motivasi siswa itu berada dalam tujuan. Kemudian setelah itu keputusan yang akan dibuat berdasarkan hasil tes. Jadi faktor uji ini nanti hasil akhirnya adalah sebagai untuk menetapkan keputusan. Kemudian faktor prestise sendiri berhubungan dengan keinginan atau harapan dari uji yang diujikan. Misalnya, harapan terhadap hasil ujian yang berdampak pada status dalam keseluruhan sistem pendidikan. Jadi ini berhubungan dengan harapan ya. Kemudian faktor pribadi ini misalnya dilihat dari latar belakang pendidikan guru. Itu akan mempengaruhi dalam proses WSBK yang dihasilkan. Latar pendidikan itu misalnya seorang guru ketika studi S1 itu di sekolah di mana, kemudian karya-karya apa saja yang dihasilkan oleh guru itu berada di faktor pribadi. Kemudian keyakinan guru dalam menggunakan metode dalam mengajar. Maksudnya keyakinan ini tuh lebih mengarah kepada kemantapan seorang guru dalam menguasai metode pengajaran yang digunakan. Ini berhubungan dengan faktor pribadi. Jadi faktor pribadi ini nanti memiliki efek yang sangat luar biasa ketika proses mengajar. Kemudian faktor konteks dan mikro ini berarti berasal dari dalam tes itu sendiri ya. Misalnya ini berhubungan dengan lingkungan sekolah. Kalau faktor konteks makro itu berhubungan dari luar, berarti contohnya lingkungan masyarakat tempat tes digunakan. Nah, faktor mikro makro ini juga berpengaruh terhadap proses WSBK yang dihasilkan. Selanjutnya, faktor aspek dan dimensi sudah. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian kualitatif. Kualitatif berarti kan berhubungan dengan deskriptif ya, tidak berhubungan dengan angka, tetapi berhubungan dengan kalimat, kata, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian kualitatif ini atau disebut juga etnografis semakin banyak digunakan di kalangan peneliti di bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Maksudnya bahwa penelitian yang bersifat kualitatif ini banyak digunakan oleh seorang peneliti pada bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemudian, yang pertama memiliki ciri bahwa etnografi atau penelitian kualitatif. Ini maksudnya memunculkan data yang fenomena. Fenomena itu berdasarkan pengalaman ya dari seorang individu. Kemudian memunculkan data yang fenomena para partisipan yang diselidiki. Kemudian ini merupakan ciri dari penelitian kualitatif, harus kita mencari fenomena apa sih yang sedang terjadi di peserta didik, itu yang disebut juga etnografi. Selanjutnya penelitian menggunakan observasi partisipan dan non-partisipan. Ini juga berhubungan dengan ciri penelitian kualitatif. Maksudnya partisipan dan non-partisipan itu apa sih? Sering kita mendengar ya ketika kita melakukan penelitian itu pasti kita sering banget melihat partisipan dan non-partisipan. Itu ternyata setelah saya menelusuri, partisipan dan non-partisipan itu memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Perbedaannya yaitu kalau non-partisipan adalah proses pengamatan yang melibatkan kegiatan pengamatan tanpa berpartisipasi aktif. Contohnya, ketika saya ingin meneliti tentang
ingin meneliti tentang bahasa transaksi jual beli pada suatu pasar atau di toko, maka saya sebagai peneliti itu berpura-pura menjadi pelanggan, ya kan? Yang mengacu pada pengamatan subjek tanpa mereka sadari bahwa mereka itu sedang saya amati. Jadi saya itu tidak terlibat aktif dalam penelitian itu, tetapi saya sebagai menyamar sebagai pelanggan, gunanya untuk mengamati mereka bagaimana sih transaksi, bagaimana sih penggunaan bahasa antara penjual dan pembeli, itu namanya non partisipan. Jadi saya itu berpura-pura menjadi pelanggan, gunanya untuk mengamati sasaran saya. Kemudian kalau partisipan ini kebalikan dari non partisipan. Kalau partisipan berarti seorang peneliti itu ikut serta dalam penelitian. Misalnya partisipan, ketika saya meneliti penelitian di sekolah dalam penggunaan media, berarti partisipannya adalah siapa? Partisipannya itu adalah seorang guru, kemudian partisipan yang kedua bisa jadi dari peserta didik atau siswa, kemudian partisipannya juga bisa berasal dari kepala sekolah. Itu kan mereka kan secara aktif terlibat dalam suatu observasi. Bedanya di situ ya, kalau partisipan itu secara aktif itu tuh melibatkan diri, kalau non partisipan tuh secara tidak aktif, hanya sebagai pengamat saja. Selanjutnya yaitu peneliti berusaha untuk membangun deskripsi fenomena total dalam berbagai konteks, bahwa ujian hanya salah satu faktor yang mempengaruhi inovasi berhasil atau tidaknya suatu ujian tersebut. Banyak faktor lain yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang keempat yaitu peneliti menggunakan berbagai teknik penelitian untuk mengumpulkan data. Banyak sekali teknik penelitian yang dapat digunakan seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Misalnya teknik yang bisa digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara atau kuesioner. Kalau wawancara kan berarti kan kita seorang peneliti bertanya kepada narasumbernya. Misalnya ketika menggunakan meneliti meneliti keterampilan berbicara seseorang, kemampuan keterampilan berbicara peserta didik. Jadi kita bisa mewawancarai, siapa yang bisa kita wawancarai adalah peserta didiknya misalnya, yaitu berupa tanya jawab secara langsung. Jadi kalau wawancara itu seorang peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya relevan dengan penelitian. Kemudian bisa juga menggunakan kuesioner. Kuesioner ini bisa berupa pertanyaan yang sifatnya terbatas dan tidak terbatas. Misalnya pertanyaan yang mereka hanya memilih setuju atau tidak setuju. Kemudian kalau yang selain itu, kuesioner juga bisa dengan cara mereka menjawab dengan bersifat uraian, ya kan? Jadi jawabannya itu bebas berdasarkan pertanyaan jadi jawabannya tidak disediakan oleh seorang peneliti. Selanjutnya, di sini ada mengidentifikasi prasangka peneliti. Maksudnya, ya, ini ada burung ya. Burung ini ingin menjelaskan mengenai untuk meningkatkan keandalan atau disebut juga kepercayaan dari penelitian, penting untuk membuat garis dasar seseorang secara eksplisit. Nah, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada di sini, yaitu apa sih maksudnya garis dasar di sini? Sebagai peneliti, kita perlu menyadari bahwa pelatihan, pengalaman, dan sikap kita sebelumnya semua berkontribusi pada cara kita memandang suatu peristiwa yang kita amati. Karena kita seorang peneliti, maka memandang peristiwa itu berdasarkan apa yang kita amati. Kemudian kesadaran ini sangat penting untuk diingat dalam melakukan penelitian kelas, karena hampir semua peneliti sendiri pernah menjadi seorang pelajar dan sebagai besar juga pernah menjadi seorang guru. Ketika kita ingin melakukan penelitian, berarti kan seorang peneliti itu kan pernah menjadi seorang siswa ya. Mungkin juga seorang peneliti itu adalah seorang guru, berarti dia kan juga sebagai seorang guru. Pernah menjadi seorang guru ya.
Selanjutnya, bentar. Terus dan ketika kita sebagai guru yang terlibat dalam melakukan penelitian kelas tadi, tentu saja kita tidak boleh melepaskan diri sepenuhnya dari sikap kita sebagai seorang guru. Kita harus menyadari bahwa kita itu tidak lagi guru, tetapi sebagai seorang peneliti. Oleh karena itu, penting bagi semua peneliti kelas, terutama mereka yang juga guru, untuk menyadari kecenderungan mereka sendiri atau garis dasar mereka sebelum mereka memulai mengumpulkan dan menganalisis data kelas. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah di masyarakat dan lingkaran penelitian. Dalam mencari informasi mengenai apa yang telah dilakukan di lapangan selama ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti. Pertama, ia perlu mencari informasi tidak hanya dalam literatur. Literatur itu sumber ya, tetapi juga di bidang lain yang berkaitan dengan studi pendidikan. Kemudian, yang kedua yaitu sangat penting untuk membedakan antara klaim atau pernyataan di satu sisi dan hasil penelitian yang didasarkan secara empiris di sisi lain. Maksudnya secara empiris ini berdasarkan pengamatan ya. Otoritas apapun yang mungkin dipegang oleh seseorang atau seorang peneliti tadi dan betapapun meyakinkannya pendapatnya, klaim tersebut tetap merupakan dugaan tadi ya. Klaim tersebut itu hanya berupa dugaan sebelum ada bukti empiris yang diberikan. Bukti empiris tadi berdasarkan oleh data pengamatan. Seperti itu. Selanjutnya mendeskripsikan konteks. Di sini konteksnya dibagi menjadi ada dua ya, yaitu mikro dan makro. Kalau konteks mikro adalah lingkungan langsung di mana tes itu digunakan, seperti sistem sekolah atau pengaturan kelas. Jadi kalau mikro itu berhubungan dari unsur di dalam unsur di dalam tes itu ya, seperti sistem sekolah itu kan berada di dalamnya ya, unsur berada di dalam. Kemudian pengaturan kelas itu kan berada di dalam ya. Kemudian konteks makro itu mengacu kepada hal yang di luar, seperti mengacu pada lingkungan yang lebih besar yang mengelilingi lokasi penelitian. Misalnya tadi lokasi penelitian berarti berhubungan dengan lokasi lingkungan masyarakat, itu kan berada dari luar tes tadi ya. Lingkungan masyarakat itu juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tes. Untuk melakukan studi penelitian tentang tes berisiko rendah seperti tes di kelas, deskripsi konteks mikro saja sudah cukup. Sedangkan penelitian tentang teks yang berisiko tinggi yang melibatkan banyak orang dan yang digunakan untuk membuat keputusan besar mengharuskan harus makro, konteksnya yang lebih luas. Seperti itu. Kemudian lanjut. Di sini ada mengidentifikasi dan menganalisis berpotensi tes yang berpengaruh. Ada kasus di mana tes efek yang akan diselidiki sangat jelas dalam pikiran peneliti pada saat memulai penelitian. Namun, mungkin juga ada kasus di mana peneliti harus berusaha untuk menguji pengaruh berbagai jenis pemeriksaan pada suatu waktu. Misalnya, dalam konteks di mana penulis saat ini melakukan penelitiannya sulit untuk mengidentifikasi satu ujian yang berpengaruh karena ada lebih dari 1.000 universitas dan perguruan tinggi junior dan masing-masing itu menghasilkan ujiannya itu sendiri-sendiri. Kan jadinya kan susah ya untuk mengidentifikasi dan menganalisis tesnya. Untuk mengidentifikasi pemeriksaan target penelitian dalam situasi yang seperti ini karena jumlahnya banyak banget, peneliti harus mulai dengan bertanya kepada pengguna tes tentang ujian apa yang mereka anggap berpengaruh. Dalam hal ini, pada kasus yang seperti ini penting untuk mengajukan setidaknya ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apa isi tes tersebut, kemudian yang kedua apa sih tujuan diadakannya tes tersebut. Kemudian berarti tujuan apa tes itu digunakan ya, tujuannya itu digunakan untuk mengetahui apa, untuk menjelaskan apa, untuk menghasilkan apa, itu berarti tujuan. Selanjutnya
memproduksi prediksi. Prediksi berarti kan praduga ya, dugaan seorang peneliti. Saat penelitian berlangsung, prediksi baru dirumuskan atau dibentuk, kemudian dari prediksi itu kemudian diujikan, ya kan? Diujikan berarti kan dianalisis ya, diamati, dan hasilnya digunakan untuk menginformasikan tahapan penelitian selanjutnya. Setelah kita menduga seperti ini hasilnya, kemudian kita menguji, kita langsung praktek ke lapangan, kemudian setelah kita praktek tadi kan menemukan hasilnya ya, dari hasil itu akan berpengaruh terhadap penelitian selanjutnya, tahapan penelitian selanjutnya. Kemudian dari apa tadi praduga tadi, nanti itu berhubungan dengan bagaimana sih merancang penelitian. Setelah prediksi itu dirumuskan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah merancang penelitian. Ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, penting sekali bagi kita untuk merancang penelitian kita tuh mau dibuat seperti apa konsepnya. Tujuan dari penelitian mungkin untuk menyelidiki bagaimana pengaruh tes, misalnya faktor internal guru. Faktor internal berarti kan berasal dari dalam guru itu sendiri ya, seperti keyakinan pribadi tentang mengajar. Seorang guru itu harus memiliki keyakinan bahwa ia tuh bisa mengajar, kemudian motivasi dari guru dan sebagainya. Untuk tujuan seperti itu, memungkinkan untuk mengeksplorasi faktor internal guru dengan memberikan wawancara atau kuesioner untuk dapat lebih jelas ya, seperti itu. Selanjutnya, dari akan dilanjutkan oleh rekan saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anis. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah memilih peserta. Selanjutnya peserta diseleksi untuk menguji validitas prediksi. Seleksi daripada sampling digunakan dalam memilih peserta. Seleksi mengacu pada proses yang lebih umum untuk memfokuskan dan memilih apa yang akan dipelajari. Sedangkan sampling adalah bentuk yang lebih khusus dan terbatas. Kemudian ada observasi. Nah, tugas observasi ini dibagi menjadi beberapa subtugas, biasanya melibatkan konstruksi instrumen. Antara lain ada observasi, wawancara, pra-observasi, merekam peristiwa kelas, dan wawancara pasca observasi. Nah, untuk melakukan studi observasi, seperangkat instrumen pengumpulan data perlu dibangun. Jenis instrumen bervariasi sesuai dengan konteksnya, tujuan penelitian, dan pemeriksaan yang diselidiki. Setelah selesai observasi, kemudian akan dilakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui reaksinya terhadap pengajaran yang diamati. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menginterpretasikan data observasi. Jenis dan isi pertanyaan yang akan diajukan akan sangat bervariasi tergantung pada apa yang telah diamati oleh peneliti. Kemudian tahap selanjutnya ada menganalisis data. Nah, apa yang peneliti miliki sekarang adalah sekumpulan informasi yang besar yang terdiri dari bahan-bahan kelas, rekaman audio dan atau video, catatan lapangan, data wawancara, berbagai memo, email, dan file komputer. Namun pada prinsipnya analisis data sudah dimulai saat merekam kejadian di kelas selama observasi. Pengamat telah melihat pelajaran, memutuskan mana acara lebih penting daripada yang lain, dan memilih acara untuk direkam. Sebaiknya kumpulan data yang telah dikumpulkan pada setiap sesi observasi dianalisis tanpa menunggu sampai semua kumpulan data masuk terlebih dahulu. Selanjutnya ada analisis data juga. Nah, analisis data awal pada tahap ini belum tentu harus mendalam, tapi mungkin melibatkan meninjau catatan lapangan dan mengisi informasi yang belum direkam dengan mendengarkan kaset atau menonton video. Analisis tahap pertama dilakukan segera setelah pembelajaran, sedangkan analisis kedua dilakukan setelah semua pengamatan selesai. Kemudian tahap selanjutnya menafsirkan hasil dan menggambar implikasi.
Interpretasi bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan berjalan melalui semua kegiatan penelitian, terutama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Interpretasi dilakukan melalui interaksi data dan teori. Bagi peneliti di lapangan, rincian reliabilitas dan validitas instrumen yang digunakan perlu diberikan secara lebih rinci. Nah, catatan akhir pada bab ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti masa depan untuk menemukan metode yang paling tepat untuk konteks unik mereka sendiri yang akan membantu pembaca untuk bereksperimen, mengkontekstualisasikan, dan mengadaptasi desain penelitian. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa ditutup ya, Mbak Anis sekarang? Bisa? Ya. Iya, bisa. Terima kasih, Mbak Anis. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.